Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelina Azahra dari Lokal 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang dimana diberikan oleh dosen pengampu Ibu Indrawati yang mata kuliahnya yaitu Tafsir Tarbawi. Yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan kelompok 1 yang makalahnya berjudul Landasan Pendidikan Islam dalam Praktek Belajar. Landasan pendidikan Islam dalam praktek belajar ini berfokus pada pengembangan karakter dan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan banyak pedoman yang relevan untuk pendidikan. Ada beberapa Al-Quran yang menjadi landasan dalam praktek belajar dan pendidikan Islam ini. Salah satu surat tersebut yaitu surah Al-Baqarah yang dimana ayat 1-5, yang dimana surat tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minu bighaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa mimma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihi wa ulaika muflihun, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya akhirat, dan mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini menekankan pentingnya iman dan ketakwaan. Jadi sebagai siswa yang memiliki iman yang kuat dan mengikuti petunjuk Allah akan mendapatkan petunjuk yang benar. Pendidikan ini harus mengarahkan individu untuk mengenali dan memahami ajaran Allah sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya itu penjelasan dari makalah kelompok 2 tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang wajib belajar dan mengajar. Baik, yang dimana penjelasan dari tafsir ayat-ayat Al-Quran tersebut tentang wajib dan belajar. Yang pertama itu belajar dalam Al-Quran tidak jauh beda dengan definisi dengan ilmu pendidikan, yang dimana makna belajar yaitu kegiatan yang mengacu adanya perubahan perilaku dari segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wajib belajar dan mengajar, yang salah satunya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5,
yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana mal ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan peraturan kalam atau pena, di mana mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dalam surat Al-Alaq ini menekankan bahwasanya surat Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana 5 ayat ini menandai awalnya turun Al-Quran dan merupakan perintah-perintah dari Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Dari penjelasan dari surat Al-Alaq ini, yang dimana surat ini menekankan bahwasanya kelima ayat ini pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Membaca, belajar, dan mencari pengetahuan merupakan langkah utama yang diperintahkan oleh Allah. Surat ini juga mengajarkan bahwasanya ilmu pengetahuan datang dari Allah dan manusia harus menyadari kebatasan dirinya, berusaha rendah hati, dan selalu mensyukuri karunia Allah. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya makna belajar adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, di mana kegiatan belajar ini mampu merubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Baik, mungkin itu penjelasan kelompok 2 hanya itu. Baik, selanjutnya itu penjelasan makalah dari kelompok 3 yang dimana tentang tujuan belajar. Nah, penjelasannya pertama yaitu mengenai tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari diri kita atau dari suatu hal seperti kegiatan. Nah, jika tidak adanya suatu tujuan, kita tidak akan tahu kemana diri kita akan dibawa. Nah, di sini ada penjelasan yaitu tentang tujuan pendidikan. Berarti yang dimana tujuan pendidikan ini merupakan sarana yang diinginkan atau yang dicapai, diraih setelah melalui proses pendidikan, yang artinya pendidikan ini merupakan suatu proses mempunyai tujuan, target, atau tujuan yang ingin dicapai, di mana tujuan tersebut melekat atau dimiliki peserta didik setelah melalui proses pendidikan. Nah, di dalam Al-Quran ada menjelaskan beberapa surat dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang tujuan belajar. Salah satu surah tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni zailun fil ardi khalifah qalu atas'alu fiha man yufsidu fiha wa yafikut nima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang dimana artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi dari penjelasan ayat tersebut menekankan bahwasanya mengisah dialog antara Allah dan para malaikat mengenai pencipta manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat ini menunjukkan kebijakan Allah yang lebih luas dalam mengetahui potensi kebaikan yang bisa dihadirkan oleh manusia. Baik, selanjutnya yaitu makalah kelompok 4 yang dimana materinya tentang subjek belajar murabi dalam pendidikan agama Islam. Baik, di dalam beberapa surat yang di Al-Quran yang menjelaskan tentang belajar murabi dalam pendidikan Islam, yang dimana salah satu surat tersebut yaitu Al-Kahfi ayat 65-66 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, fawajada abdam min ibadina atainahum rahmatam min ibadina walahum nahum min ladunna ilmi qala lahum Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, yang dimana artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahkan rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengerjakan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi surat ini menekankan yang dimana kedua surat ini menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang dikenal memiliki ilmu khusus dari Allah, dan ayat ini juga mengandung pelajaran bahwa ilmu yang diberikan Allah sangat luas dan tidak semua ilmu yang dimiliki seseorang dapat diperoleh melalui cara biasa. Musa juga seorang nabi merendahkan diri untuk belajar dari Khidir. Hal ini menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan dalam mencari ilmu dan pemahaman bahwa sumber ilmu adalah dari Allah semata. Nah, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya yaitu materi kelompok 5 yang dimana materi ini tentang mutarobi. Mutarobi adalah yang mengandung makna sebagai orang yang sedang dijadikan sebagai sasaran untuk dididik dalam arti diciptakan, dipelihara, diatur, diurus, diperbaiki melalui kegiatan pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan para murabi pendidik, yang dimana di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan. Salah satu surat tersebut yaitu surah At-Taubah ayat 122 yang mana berbunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal
mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin hum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini walil yunziru qauman hum idza razaqu ilaihim la'allahum yahzurun. Ini mana artinya, dan tidak ada sepatutnya orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada umatnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Itulah arti dari surat At-Taubah. Jadi kesimpulan dari surat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tidak semua orang perlu terjun dalam peperangan. Sebagian di antaranya harus memperdalam ilmu agama untuk mendidik dan memberi peringatan kepada masyarakat mereka. Ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam masyarakat diperlukan individu yang memiliki ilmu agama yang mendalam untuk menjaga kebaikan dan ketakwaan dalam komunitas sehingga umat dapat terhindar dari kesalahan dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu kelompok 6 atau kelompok terakhir, yang dimana kelompok 6 ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Jadi pengertian dari sumber ilmu dalam pendidikan ini adalah ilmu sebagai karunia Allah, yang dimana pengetahuan yang diperoleh adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan. Pendidikan dalam Islam seharusnya mengajarkan nilai-nilai bersyukur dan bertanggung jawab dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu peran Al-Quran dan wahyu adalah Al-Quran berfungsi sebagai pedoman umat dalam menuntut ilmu. Pendidikan harus berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan individu yang berilmu dan berakhlak. Dan selanjutnya yaitu ada keterbatasan pengetahuan manusia, yang dimana manusia harus menyadari bahwa pengetahuan memiliki batas. Oleh karena itu, sikap tawadu dan rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran. Baik, di dalam surat Al-Quran sudah dijelaskan beberapa surat, yang salah satunya yaitu surah Ar-Rahman ayat 1-5, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban, yang dimana artinya yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara, dan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, jadi kesimpulannya dari ayat ini menekankan bahwasanya mengingat
mengingatkan kita pada kasih sayang Allah yang meliputi seluruh alam. Allah menyebut beberapa nikmat besar, yaitu mengajarkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, pedoman kehidupan, dan menciptakan manusia dan memberikan kemampuan berbicara sebagai alat komunikasi. Allah juga menegaskan keteraturan alam melalui pergerakan matahari dan bulan yang tertata rapi. Ini berarti ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, merenungkan kebesaran Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuannya. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dari penyampaian atau penjelasan saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6, saya meminta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.